guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang daur biogeokimia, yaitu siklus air atau siklus hidrologi. Manusia menggunakan air untuk berbagai macam kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu, tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air atau perputaran air yang tidak pernah berhenti dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Proses di mana air di laut, sungai, danau, rawa, dan sebagainya menguap karena adanya pemanasan dari sinar matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Dalam hal ini, air diubah menjadi uap air atau gas sehingga bisa naik ke atmosfer. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan ini disebut transpirasi. Proses ini serupa dengan evaporasi. Hanya saja proses penguapan ini terjadi pada jaringan makhluk hidup seperti tumbuh-tumbuhan. Proses di mana uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan berbentuk titik-titik air yang dinamakan proses kondensasi. Yang terakhir adalah proses presipitasi. Presipitasi adalah proses terlalu banyak air yang terkondensasi, maka tetesan air di awan akan menjadi besar dan berat untuk menahan di udara sehingga jatuh sebagai hujan, salju, atau hujan es. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Tetapi, tidak semua air hujan kembali ke laut ya. Sebagian dari air tersebut akan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah akan menjadi air tanah. Air tanah akan berkumpul dan keluar melalui sumur. Peristiwa ini disebut dengan infiltrasi. Namun, tidak semua orang tahu kalau beberapa aktivitas mereka akan mempengaruhi proses siklus air. Di antaranya adalah 1. Pemborosan air, 2. Penebangan pohon secara liar, yang ketiga yaitu kebakaran hutan, dan yang terakhir adalah pembangunan. Sampai di sini saja video pembelajaran kita kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.